Hari ini oleh anugerah Tuhan saya bisa hadir di sini, berjumpa kembali dengan saudara-saudara semuanya. Puji Tuhan, anugerah Tuhan begitu besar dalam hidup kita, sehingga kita semuanya dalam keadaan baik dan sehat hari ini. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 24 ayat 1 dan seterusnya. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan, dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, dan tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Allah kita, ya, kalau kita belajar teologi, ya, itu menyatakan diri dalam dua hal, yaitu pernyataan secara umum dan pernyataan secara khusus atau spesial. Apa pernyataan umum itu? Pernyataan umum adalah cara Allah menyatakan dirinya melalui penciptaan. Jadi, orang bisa mengenal Tuhan, bahwa ada Tuhan, ada pencipta melalui ciptaan. Ya, melalui ciptaan. Dan juga melalui sejarah dunia. Ya, dalam sejarah orang bisa menyimpulkan, kalau kita melihat sejarah dunia, bahwa ada satu pribadi yang sedang berkarya di balik sejarah itu, yaitu sejarah dunia. Dan yang berikut melalui suara hati. Artinya pengamatan manusia melalui alam semesta atau pernyataan Allah mengenalkan dirinya sendiri yang diberikan kepada semua orang melalui alam semesta. Sejarah dan hati nurani manusia pada umumnya kepada seluruh manusia, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah yang disebut pengenalan atau penyertaan pernyataan Allah secara umum. Tetapi pernyataan Allah secara umum ini ada batasnya, saudara-saudara. Pernyataan umum ini ada batasnya, di mana hanya membuat manusia menyadari akan keberadaan Allah, tetapi tidak cukup membawa manusia kepada pengenalan yang benar dan penuh tentang Allah. Ya. Hanya membawa manusia untuk berseru dan memuji Allah, tetapi tidak cukup untuk membawa mereka kepada keselamatan. Oleh sebab itu dibutuhkan pernyataan secara khusus. Kalau secara umum, ya manusia, saudara-saudara, ya hanya mengenal secara umum. Tetapi tidak akan membawa mereka kepada keselamatan. Tidak akan membawa mereka kepada pengenalan yang lebih dalam kepada Tuhan itu. Sementara pernyataan khusus itu penting. Pernyataan khusus adalah cara Allah menyatakan diri dan kehendaknya melalui firman-Nya. Dan mencapai puncaknya dalam diri Tuhan Yesus Kristus atau penyataan yang diberikan Allah melalui
karya penebusan Yesus Kristus yang juga dituliskan dalam Alkitab. Itulah pernyataan khusus. Jadi orang sudah mengenal secara pribadi Tuhan itu. Pernyataan Allah secara khusus adalah inisiatif Tuhan, ya. Bukan manusia, saudara-saudara, ya. Untuk menjangkau manusia dari dosa. Jadi kalau ada pernyataan umum, saudara-saudara, dan pernyataan khusus, dalam Alkitab juga banyak digambarkan bahwa ada berkat secara umum dan juga ada berkat secara khusus. Berkat umum, saudara-saudara, ini dapat diperoleh oleh semua orang di dunia ini, ya. Jadi kalau berkat secara umum bisa dimiliki, diperoleh oleh semua orang di dunia ini, baik itu orang jahat maupun orang baik. Ya, seperti apa? Seperti hujan, ya, angin, siang, malam, ya, matahari, bulan, saudara yang dikasih Tuhan. Itulah berkat umum, semua dapat. Orang jahat, orang baik, orang tidak percaya Yesus dan yang tidak. Besar kecil semua dapatkan berkat umum. Dapat hujan, matahari itu, berkat matahari itu untuk semua orang. Oleh sebab itu dalam Matius 5 ayat 45, di sana dikatakan, supaya kamu boleh menjadi putra-putra Bapamu yang di surga, karena ia menerbitkan mataharinya ke atas orang jahat dan orang baik, serta menurunkan hujan ke atas orang benar dan orang yang tidak benar. Itulah berkat umum, saudara-saudara. Berkat umum itu juga bisa berupa uang, fasilitas, ya, kesehatan, kekayaan, kedudukan, dan lain-lain. Semua orang bisa mendapatkannya, asal tentunya tidak malas, tetapi kerja keras, saudara-saudara, ya. Sementara berkat khusus, saudara yang dikasih Tuhan, ini hanya dapat diterima oleh orang khusus, yaitu orang yang baik, orang yang beriman, dan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Apa itu berkat khusus? Yakni keselamatan dan hidup yang kekal. Berkat khusus juga berupa iman kepada Tuhan, damai sejahtera, pengurapan, kemenangan dalam berbagai pergumulan, hubungan yang intim dengan Tuhan, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat dalam Alkitab, para hamba Tuhan, abdi-abdi Allah, ya, dalam Alkitab, kita bisa melihat di sana apa yang menjadi obsesi mereka, apa yang menjadi orientasi mereka. Saudara-saudara, yang menjadi obsesi atau juga orientasi mereka seperti Daud, ya, sebagai orang yang percaya, yang menjadi tujuan mereka, orientasi mereka adalah mendapatkan berkat khusus. Ada beberapa ayat di Alkitab seperti Mazmur 27 ayat 4. Di sana Daud berkata, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemuliaan Tuhan dan menikmatinya. Inilah kerinduannya supaya memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Mazmur 26 ayat 8, di sana dia berkata, Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Dia rindu berdiam di rumah Tuhan, saudara. Mazmur 1 ayat 2, tetapi yang kesukaannya
ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mazmur 119 ayat 164. Di sana juga Daud berkata, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ada juga Mazmur dia berkata, sebab lebih baik 1 hari di pelatananmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Demikian pula saudara-saudara, kita melihat hamba-hamba Tuhan yang lain, ya. Seperti Rasul Paulus juga memiliki orientasi yang sama, yaitu berkat secara khusus. Saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu Paulus pernah menyatakan pernyataannya dalam Filipi 3 ayat 7, di sana dia berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat ayat-ayat ini, pernyataan-pernyataan tadi, saudara, yang menjadi orientasi mereka, bukanlah kepentingan-kepentingan diri atau berkat umum, tetapi yang menjadi orientasi mereka adalah Tuhan. Berkat secara khusus, hal-hal rohani, hal-hal surgawi, firman Tuhan. Jadi ayat-ayat yang telah kita baca ini memperlihatkan hati dan orientasi hamba-hamba Tuhan tadi, ya, bahwa mereka yang menjadi sasaran pokok mereka, destiny mereka adalah mengenal Tuhan semakin dalam. Seperti kerinduan terbesar Paulus ialah mengenal Kristus dan mengalami persekutuan pribadi dan keakraban dengan Dia secara lebih erat. Mari kita rindukan ini Bapak Ibu, ya. Mari kita punya sasaran orientasi tentang hal ini. Oh saudara-saudara. Jadi kita melihat umat Tuhan di Alkitab, mereka punya orientasi, obsesi, kerinduan supaya mereka kejar berkat khusus. Jadi sebagai anak Tuhan kita mempunyai 2 macam berkat, yaitu berkat secara umum dan berkat secara spesial atau special blessing, berkat khusus. Tetapi kesalahan kita, saudara, banyak kali kita salah. Kita datang ke kebaktian untuk berkat umum, sehingga kita kehilangan berkat khusus dari Tuhan. Karena memang untuk dapat berkat secara khusus ini banyak sekali ya syaratnya. Berat ya syaratnya, saudara. Ya. Tetapi Tuhan bukan hanya mau memberikan kepada kita berkat umum. Dia ingin supaya kita mengalami berkat-berkatnya secara khusus. Ya, kalau kita buka dalam kitab Mazmur yang telah kita baca tadi, saudara-saudara, ya, di sini dikatakan, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Ya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan, ya, di atas sungai-sungai. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai.
Kalau kita baca dalam Mazmur 24 ayat 1 dan 2, saudara-saudara, ya, ini adalah ungkapan dari berkat umum, ya. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Ya, ini Tuhan sedang berbicara secara umum. Tuhan yang mempunyai bumi. Siapakah yang tinggal di bumi, Bapak Ibu? Ya, kita manusia. Jadi berkat umum tidak dibagi-bagi hanya orang Kristen saja, atau orang Buddha, Islam, tidak. Manusia semuanya, manusia dikasih Tuhan. Tuhan ingin memberkati semua manusia. Tuhan yang mempunyai bumi, Dialah yang menciptakan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dan berbahasa-bahasa. Dialah yang ciptakan secara umum. Saudara-saudara, baik laut, ikan di laut maupun sungai, itu adalah berkat secara umum. Saudara boleh dapat, pencopet boleh dapat, orang miskin boleh dapat, orang kaya boleh dapat, laki-laki boleh dapat, perempuan boleh dapat, orang pandai boleh dapat, orang bodoh juga boleh dapat. Semua berkat-berkat ini adalah berkat umum. Seringkali juga kecenderungan dan orientasi kita datang ibadah seringkali salah. Kita datang ke gereja atau persekutuan untuk cari berkat umum. Tuhan berkati toko saya, Tuhan berkati warung saya, Tuhan berkati bengkel saya. Sangat minim orang Kristen datang ke gereja dengan penuh kerinduan untuk semakin intim dengan Tuhan, memperoleh berkat spesial dari Tuhan. Untuk semakin rindu membaca dan merenungkan firman, untuk bisa terlibat dalam pelayanan. Saudara yang dikasih Tuhan, berkat umum ini cuma di dalam hidup ini. Waktu kita mati, kita nggak pakai berkat umum, saudara-saudara. Ya. Waktu manusia mati, kita tidak memakai berkat secara umum. Waktu kita mati, kita tidak pakai mobil. Kecuali yang orang-orang yang mengantar kita ke kuburan. Waktu kita mati, kita tidak tahu harganya berlian, saudara. Mungkin kita orang kaya punya banyak berlian. Biarpun saudara pakai berlian, ya, begitu luar biasa, ya, 10 karat mungkin. Waktu mati kita tidak dipasangkan mungkin, ya. Saudara tidak tahu lagi. Mungkin yang dipasangkan, mungkin dibeli yang palsu, ya. Saudara-saudara, walaupun kita mungkin pakai sepatu yang mahal, saudara-saudara, tetapi ketika mati mungkin mereka belikan kita sepatu tenis, ya. Bahkan seringkali orang menyumbangkan jantungnya, ya jantungnya dikasihkan, matanya dikasihkan, disumbangkan kepada orang yang memerlukan. Jadi tidak dapat dipakai di surga, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan. Seringkali kita salah. Seringkali kita keliru sebagai orang Kristen. Di mana kita ke gereja hanya cari berkat secara umum. Bukan berkat secara khusus. Jadi motivasi kita di gereja, ada banyak orang punya motivasi ke gereja, atau pergi pelayanan, atau terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Hanya tujuannya yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik. Dia tidak bertujuan untuk mendapatkan perkara-perkara surgawi. Supaya semakin intim dengan Tuhan. Tidak ada tujuan untuk datang memuji Tuhan. Tetapi bertujuan supaya diberkati. Bahkan banyak orang memberi pun salah. Memberi pun salah, saudara-saudara. Memberi tujuannya untuk dapat berkat umum. Ada orang berpikir jadi seperti memancing Tuhan. Saya berikan, Tuhan bilang kalau beri banyak pasti
dapat berkat banyak. Ya, saya beri umpamanya 5 juta, tunggu saja, nanti saya dapat 15 juta. Saya beli 1 juta, beri 1 juta, nanti dia akan berkali lipat. Jadi pikiran kita ini sebenarnya saudara-saudara tidak sesuai keinginan Tuhan, kehendak Tuhan. Kita hanya berpikir hal-hal yang umum. Kita hanya berpikir hal jasmani saja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat 3 ini dikatakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Kata siapakah artinya tidak semua, ya. Tidak semua saudara yang bisa naik ke gunung Tuhan. Biasa kalau ada pengkhotbah, ya. Setelah khotbah, altar call, ya. Tantangan saudara-saudara. Siapa yang mau terima Yesus atau siapa yang mau dibaptis Roh Kudus, silakan maju, silakan maju. Saudara-saudara. Tidak semua orang meresponi, ya. Ada yang setuju, ada yang mau, tetapi ada juga yang tidak. Ada yang rindu dan ada yang tidak. Saudara-saudara, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Kata siapakah ini artinya tidak semua. Siapakah yang boleh naik ke hadirat Tuhan? Tidak semua. Yang kedua, siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ya, ini pun tidak semua. Siapa yang boleh naik? Ya, untuk naik gunung berat itu saudara-saudara. Sehingga banyak orang Kristen yang berkata, ya saya ingin berkat yang umum saja. Itu lautan, daratan, hujan, ya, semua yang biasa-biasa saja. Makanan sehari-hari dalam kehidupan, saya biasa saja. Yang penting masuk gereja dan beri persembahan. Tidak perlu ikut doa puasa, tidak perlu belajar firman, tidak perlu terlibat dalam pelayanan, ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita salah, ya. Anggapan begitu salah. Yang penting aku masuk gereja, yang penting aku ke ibadah, ya, beri persembahan, ya cukuplah sampai situ. Tidak perlu yang lebih dalam-dalam, yang tidak perlu doa puasa, belajar Alkitab, ya itu hanya menghabiskan waktu saja. Saudara-saudara, kita salah, ya. Ini pola pikir yang tidak benar. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, pola pikir kita, biar firman Allah ini mengubah, mentransformasi pola pikir kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga dalam pembacaan tadi, untuk kita beroleh berkat-berkat secara khusus, maka ada 4 hal, ya. Ada 4 syarat yang Tuhan berikan. Keempat syarat itu berlaku bagi semua, ya. Baik itu pendeta, penginjil, maupun jemaat, ya. Saudara-saudara, apa persyaratan atau perjuangan kita untuk memperoleh berkat secara khusus itu? Ya. Ada 4 syarat yang harus kita perjuangkan untuk kita lakukan. Yaitu yang pertama, orang yang bersih tangannya. Tangan ini berbicara pelayanan. Uang yang kita pakai itu harus bersih. Kalau ada hutang harus kita bayar. Jangan pinjam uang. Kita tidak perlu, ya, memakai hal-hal demikian, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita harus bersih. Tangan kita harus bersih. Tangan itu bisa, ya, saya katakan tadi ada berbicara pelayanan. Pelayanan kita harus benar.
Pelayanan kita harus benar. Artinya motivasi kita itu harus benar, saudara-saudara. Jangan saudara-saudara melayani hanya untuk diri sendiri, supaya kita hebat, supaya nama kita hebat. Ini pelayanan yang tidak murni, ya. Kalau kita terlibat pelayanan, ya, tampil sana, tampil sini, hanya supaya bertujuan motivasi pelayanan kita hebat, orang nilai kita hebat dan luar biasa. Ini pelayanan tidak murni. Tuhan tidak kehendaki, saudara-saudara, ya. Jangan kita melayani supaya dapat nama. Tangan ini harus bersih. Tangan harus suka menolong orang yang lemah. Tangan harus menolong orang yang kurang imannya. Pelayanan kita. Sebab orang ke gereja memang tidak semua imannya kuat. Atau ke persekutuan. Kita yang kuat harus menanggung yang lemah. Saudara. Kita harus bersih sekali lagi. Pelayanan kita harus bersih, murni. Ya, saudara-saudara, saya bersama istri pernah ada suatu pengalaman, ya, khususnya saya, ya. Ini perkara kecil saja, ya. Saya pernah suatu saat beli ikan masak, ya, seharga 25.000, ya. Setelah saya ambil ikannya dan uang saya ada kembaliannya, waktu di mobil saya hitung kembaliannya, ternyata tetap 50.000. Tidak ada saudara-saudara yang dikasih Tuhan kekurangannya, ya. Jadi seakan-akan saya tidak bayar, ya. Ya, saya balik kembali dan saya kembalikan uang 25.000 tersebut. Ibu itu melihat saya dengan penasaran, ya. Dia pikir mungkin langka orang seperti ini, ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pernah lagi saya dengan istri belanja, ya, gula pasir di depan kantor Bulog waktu itu. Ada pasar murah, ya. Kami beli 5 kilo, ya. Waktu di mobil, istri saya hitung uang kembalian. Ternyata uang kembaliannya itu lebih. Dan lebihnya itu banyak. Ya, seharga 2 kilo gula, ya. Akhirnya saudara-saudara, kami tidak langsung pergi dengan wah, syukur kita untung beli, ya. Tetapi kami kembali. Kami kembali ke stand itu, ya, tempat penjualan, ya. Dan kami kembalikan dan berkata, Bu, ini uangnya tadi kembaliannya ada lebih, ya. Mereka juga melihat kami dengan penasaran, ya. Mungkin kalau orang lain berpikir, wah, untung ya beli 5 kilogram, bayar hanya 3 kilogram. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini salah satu contoh kecil bagaimana tangan kita harus bersih. Yang kedua, dikatakan murni hatinya. Saya percaya segala sesuatu yang murni, Bapak Ibu, itu bagus, ya. Susu murni, anggur yang murni, madu yang murni, pasti orang suka membelinya, ya. Coba bayangkan kalau yang murni itu, saudara-saudara, hati kita. Tapi orang, saudara-saudara, ya, hari-hari ini banyak bertindak, berperilaku dengan tidak murni. Banyak hati yang tidak murni. Tapi kalau murni, saudara-saudara, Tuhan senang. Memberi dengan murni hati.
Menyanyi, memuji Tuhan dengan hati yang murni. Oh, saudara-saudara, kalau kita memuji Tuhan, menyanyi, meninggikan Dia, menyembah Dia dengan hati yang murni. Saudara-saudara, walaupun mungkin suaramu fals, ya, tidak seperti penyanyi-penyanyi yang suaranya indah. Tapi kalau saudara menyanyi dengan tulus hati, dengan murni hati, maka Tuhan senang, saudara-saudara. Menyanyi dengan murni hati. Bermain musik dengan hati yang murni. Wah, saudara-saudara, ini pasti mantap. Dan Tuhan pasti senang. Saudara-saudara, kalau kita melihat zaman sekarang, rasanya sudah susah cari orang yang murni hatinya. Susah cari orang yang tulus hatinya. Marilah kita menolong dengan benar. Beribadah dengan benar. Hatinya itu murni, jujur, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jangan seperti dunia politik, saudara ya. Hari-hari ini, ya, sedang ramai-ramainya politik sebab akan ada pilkada, Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu mungkin baik di kota, di desa, ada banyak amplop yang saudara dapat. Ada atau gereja-gereja mungkin didatangi dan diberikan bantuan-bantuan. Tapi apakah ini murni untuk menolong? Atau hanya supaya suaranya dipilih, ya? Tuhan mau kemurnian, saudara-saudara, ya. Sebenarnya Tuhan tidak mencari orang yang punya uang. Tuhan tidak cari orang yang suka menyumbang. Tidak, saudara-saudara. Tuhan mau lihat dan cari yang murni. Dia suka menyumbang tetapi datang dari hati yang murni. Saudara mau jadi orang yang punya hati yang murni, saudara-saudara? Betapa indahnya kalau kita punya hati yang murni. Tuhan Yesus pernah berkata, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Yohanes 1 ayat 47 tentang Natanael. Kata Yesus kepada Natanael, lihatlah, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Inilah orang Israel yang tidak ada tipu daya dalam hatinya. Murni hatinya. Sekali lagi saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan mencari orang yang murni hatinya. Hal yang ketiga. Untuk kita mencapai berkat khusus spesial dari Tuhan. Yaitu orang yang ketiga, orang yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Di dalam bahasa Inggris, saudara-saudara, itu sebenarnya bukan penipuan, tapi idol. Artinya yang tidak menyembah berhala. Saudara bisa lihat dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, orang yang tidak bercelah pikirannya dan perbuatannya, yang tidak bersumpah palsu dan tidak menyembah berhala. Berhala ini adalah penglihatan yang menipu. Ya. Menyembah berhala adalah sistem penilaian kita buat sendiri, di mana kita menghargai sesuatu lebih daripada Allah. Ya. Siapakah yang kita anggap lebih bernilai? Tuhan atau uang? Siapakah yang kita anggap lebih bernilai? Tuhan atau pekerjaan? Atau bisnis saudara? Jadi penyembahan berhala adalah sesuatu yang kita anggap lebih bernilai daripada Tuhan. Apapun di dunia ini yang saudara anggap itu lebih bernilai daripada Tuhan, itu berhala, saudara-saudara, ya. Kalau anakmu lebih bernilai, suamimu lebih bernilai, TV-mu lebih bernilai, HP-mu lebih bernilai daripada Tuhan,
Itulah penyembahan berhala. Dan yang terakhir, syarat yang keempat, itu orang yang tidak bersumpah palsu. Sumpah itu di hadapan Tuhan. Contohnya begini, saudara-saudara. Aku mencintai engkau sampai maut memisahkan kita. Sampai kematian yang memisahkan kita berdua. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan ibu bapak, ya, istri-istri, suami-suami, ya. Biar suamimu jahat seperti apapun, biar suamimu kurang ajar seperti apapun, dia sering bikin sakit hati seperti apapun, walaupun istri mungkin, sebab banyak kita lihat begitu, menyeleweng, saudara-saudara, tetapi hanya kematian yang memisahkan kita berdua. Saudara-saudara, oleh sebab itu Tuhan menentang perceraian, ya. Sebab itu sumpah. Ketika kita melanggar itu, kita sudah bersumpah palsu. Ya. Anggota-anggota dewan atau pejabat bersumpah, ya. Ya, orang Kristen bersumpah sampai angkat 2 jari, ya. Bahwa dia akan mengabdi kepada negara dengan sungguh-sungguh, ya. Tidak akan menyimpang. Aku berjanji tidak akan korupsi, menyalahgunakan uang negara. Tetapi banyak kita melihat para pejabat pada akhirnya bersumpah palsu. Itu sumpah palsu, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita jangan bersumpah palsu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apapun dalam rumah tangga saudara, mari kita pertahankan bahtera rumah tangga kita. Mungkin itu sudah menyakitkan saudara. Kita terus berdoa sebagai istri, terus berdoa sebagai suami. Nanti Tuhan menjamah suami atau istri kita. Kalau kita berjuang dan melakukannya, saudara-saudara, saya percaya kita pasti bisa. Ya. Tuhan senang kita berbicara apa adanya, jujur. Melakukan 4 hal ini, saudara-saudara. Itulah syarat-syarat untuk kita beroleh berkat khusus. Di mana kita semakin intim, semakin dalam dengan Tuhan, semakin mencintai Dia. Ya, saudara-saudara. Kalau kita mencintai Tuhan, kita memuliakan Tuhan, kita menjadikan Yesus yang terutama. Bukan berkat umum. Yang menjadi orientasi kita, yang menjadi destiny kita adalah berkat-berkat secara spesial dari Tuhan. Maka Tuhan senang dan percaya saja hidupmu akan diberkati Tuhan juga secara umum, berkat-berkat jasmani. Saya percaya umat Tuhan yang mampu menjawab tawaran Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Dalam arti, saudara-saudara, kitalah umat Tuhan yang mampu dan diperkenankan naik ke gunung Tuhan dan berdiri di tempatnya yang kudus. Inilah berkat khusus, saudara-saudara, yang harus kita rindukan. Mazmur 24 ayat 5, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Mari saudara-saudara, minta dan rindukan berkat secara khusus. Yaitu suatu hubungan yang semakin dalam, semakin intim dengan Tuhan. Untuk itu mari mereka, saudara, bapak, ibu yang belum penuh Roh Kudus, rindukan dan minta supaya saudara dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka, saudara-saudara yang masih gagal dalam soal karakter, rindukan, minta
serta berjuang agar karakter Yesus semakin nyata dalam hidupmu. Mereka yang masih hidup di dalam berbagai kenajisan, walaupun sudah anak Tuhan, sudah melayani, rindukan dan raih berkat khusus dari Allah, yaitu kekudusannya. Mereka yang masih kikir, orang mana bilang koncudu, rindukan dan minta agar Tuhan, saudara mendapatkan berkat khusus, yaitu hidup yang suka memberi dan penuh kemurahan hati serta suka berbuat baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita rindukan berkat khusus. Mari rubah, biar terjadi transformasi dalam pola pikir kita. Mari kita datang ke gereja melayani dengan hati murni, dengan hati yang tulus. Bukan hanya untuk kepentingan-kepentingan jasmani. Menolong dengan murni. Menolong dengan tulus. Memberi dengan tulus, saudara-saudara. Melayanilah, baik itu pemain musik, song leader, pengkhotbah. Mari kita melayani dengan murni dan tulus. Itulah berkat khusus. Jangan hanya sekedar bermotivasi supaya saya banyak fasilitas, supaya saya dapat uang, supaya saya terkenal. Oh saudara, inilah pelayanan yang sia-sia. Mari kita berkenan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Raihlah berkat khusus. Ada dua berkat. Berkat umum, yaitu dan berkat khusus. Mari obsesi kita, orientasi kita, Tuhan. Pusatkan dirimu kepada Tuhan hari-hari ini. Jangan juga pusatkan kepada COVID-19. Sebab hari-hari ini begitu banyak orang hilang imannya. Luntur imannya. Katanya iman memindahkan gunung. Tetapi setelah berhadapan dengan COVID, tidak ada iman lagi. Ya, saudara-saudara, yang ada ketakutan, kecemasan. Ingat, Tuhan Yesus tidak berubah. Firman-Nya tidak berubah. Kuasanya tidak berubah. Malaikatnya tetap ada. Darah Yesus tidak berubah. Ya, janjinya tidak berubah. Asal fokusmu kepada Tuhan. Saudara-saudara, maka perlindungan Tuhan akan nyata dalam hidupmu. Yakin engkau akan hidup sehat. Yakin engkau akan diberkati. Saya selama pandemi ini, saya melihat Tuhan memelihara hidup saya dan istri. Tidak pernah saya kekurangan uang. Tidak pernah saya kekurangan berkat. Melimpah. Saudara-saudara. Padahal tidak pernah keluar lagi. Tuhan sanggup memelihara asal kita hidup mengejar perkara-perkara surgawi. Mari kita bergantung kepada Tuhan. Bergantung andalkan Tuhan. Dia tidak berubah, saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu semua. Sehingga kita semakin hari, semakin mencintai Dia. Saudara-saudara, saudara yang ingin juga menyaksikan khotbah-khotbah saya, bahkan khotbah malam hari ini kembali, saudara bisa melihat di YouTube channel Franky Tangkilisan, ya. Jangan lupa di-subscribe, di-share kepada orang lain, di-like, supaya banyak orang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, koreksilah kami melalui firman Tuhan. Hamba tahu Engkau sedang mengoreksi kami melalui kebenaran ini. Ada banyak kepalsuan dalam diri kami. Ada banyak ketidakmurnian Tuhan. Ada banyak kami tidak lagi mengidolakan Tuhan. Tetapi dunia ini yang kami sembah dan kami idolakan. Ya Tuhan, koreksilah diri kami. Jika kami telah terlanjur hanyut ke hal-hal tersebut, yang menjadi orientasi kami hanya hal-hal dunia semata. Ampuni kami Tuhan. Ubah kami Tuhan. Biar firman Roh Kudus mentransformasi hidup kami. Mengubah hidup kami. Sehingga kami menjadi baru di hadapan Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang mampu naik ke gunung-Mu yang kudus.
Mampukan kami hidup kudus Tuhan di hadapan Engkau. Baik itu kata-kata kami, mata kami, telinga kami, seluruh hidup kami. Ampuni kami Bapa. Oh Tuhan, ampuni kami. Ini hidup kami. Berkati semua teman-teman, keluarga Hosana dimanapun. Tuhan berkati dalam nama Yesus.